بسم الله الرحمن الرحيم Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak, Ibu, semua yang menyaksikan acara kita, kajian kita pada malam hari ini. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat bersilaturahim lewat media yang ada sekarang. Mudah-mudahan niatnya kita menuntut ilmu ini dibalas kebaikan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, pejuang risalah beliau, dan akhirnya kita berdoa untuk kita ini, mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita. Dan dimanapun kaum muslimin berada di dunia ini, semoga Allah meletakkan kemenangan dan kejayaan kepada umat ini hingga akhir zaman. Dan semoga wabah, cobaan, penyakit yang sedang melanda kita di seluruh dunia ini, semoga segera berlalu dan kita keluar sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberikan kekuatan, dan orang-orang yang bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap peristiwa itu pada hakikatnya adalah pelajaran bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya diminta menjelaskan tentang beberapa hal terkait persiapan bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama kita persiapkan adalah perasaan kita. Perasaan kita, persepsi kita melihat datangnya bulan Ramadan ini. Jadi, datangnya bulan Ramadan ini adalah peristiwa yang spesial. Karena tidak semua orang bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mari kita renungkan, kita lihat-lihat kanan dan kiri kita perhatikan keluarga kita. Mungkin ada satu di antara mereka yang tahun lalu masih bersama kita, sekarang tidak bersama kita lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dulu orang tua masih sempat berpuasa, mungkin tahun ini adalah puasa pertama tanpa mereka. Atau mungkin ada di antara kita yang punya sahabat, kawan, dan teman sebagainya, yang dulu masih bersama kita berbuka puasa, tarawih, dan lain sebagainya, sekarang sudah tidak bersama mereka lagi. Maka, marilah kita syukuri Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini. Maka yang paling pertama kita persiapkan adalah persepsi kita terhadap bulan Ramadan itu harus kita anggap sebagai menyambut datangnya anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan tentang pelajaran tentang rezeki. Rezeki itu kan ada 3 tingkatannya, ya kan? Tingkatan pertama rezeki itu yang dalam istilah literatur disebut wajahan nazar yatazayadu. Pada level pertama ini, orang memandang rezeki adalah berdasarkan pertambahan banyak. Contohnya begini sederhana, uang tambah banyak, tambah rezeki. Jadi orang pada level ini memandang rezeki itu pertambahan banyak. Sehingga dia melihat uang tambah banyak itu tambah rezeki. Mobil tambah banyak, tambah rezeki. Tanah tambah banyak, tambah rezeki. Kemudian tabungan tambah banyak, tambah rezeki. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pandangan ini keliru? Jawabannya tidak. Cara orang memandang rezeki berdasarkan pertambahan itu juga betul. Allah sendiri dalam Al-Quran menggambarkan pertambahan itu rezeki. Yursilis sama alaikum idrara. Ya kan? Wa yumdid bi amwal wa banin. Pertambahan kuantitas hujan itu rezeki. Pertambahan banyaknya harta itu rezeki. Pertambahan anak dan cucu itu rezeki. Sehingga orang yang menganggap pertambahan itu rezeki tidak salah. Benar. Pada level pertama orang memandang rezeki itu berdasarkan pertambahan. Tetapi kita nggak boleh berhenti pada level ini. Ini terlalu berbahaya. Pada kelas ini, pada level ini, terlalu banyak jebakannya.
nanti orang bisa disorientasi. Dan puncak dari disorientasi itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang lupa dengan visi hidupnya. Harusnya yang tadinya alat, harta itu sebagai alat, dia menjadi tujuan. Nanti orang kalau masuk kubur, dia baru sadar. Selama ini yang dikejar mati-matian, rupanya tidak dia bawa mati. Itu problem utamanya di situ. Karena di sini terlalu banyak jebakannya, persepsi kita tentang rezeki ini nggak boleh berhenti di sini. Ini harus upgrade, harus naik lagi, setingkat lebih tinggi, setingkat lebih tinggi. Nah, tingkatan kedua orang memandang rezeki ini dalam istilah disebut wajahan nazar insyarah, bahwa rezeki itu berdasarkan pertambahan kebahagiaan. Bedakan ya dengan yang pertama. Ini pertambahan kuantitas, ya kan? Pertambahan banyak. Nah, ini material isinya ini. Tapi pada level kedua, rezeki itu pertambahan cita rasa, pertambahan bahagia. Jadi bahagia itu salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan pada kita. Wa zuhrufan in kullu mata'ul hayatid dunya. Allah mencipta emas, permata, pemandangan, keindahan alam ini sebagai alat memberikan satu bentuk rezeki yang bernama kebahagiaan. Jadi bahagia ini harta yang setingkat lebih tinggi dari harta benda. Dan sejarah membuktikan itu Bapak Ibu sekalian. Betapa Fir'aun itu kekuasaannya luas. Tapi dia nggak bahagia. Nggak happy ending gitu. Walaupun dia seorang raja. Begitu juga dengan Korun. Korun ini hartanya banyak. Bahkan mata anak kuncinya saja dipikul beberapa orang. Itu baru mata anak kuncinya. Kita nggak bisa kebayang isinya itu. Fir'aun kekuasaannya banyak, nggak bahagia. Korun hartanya banyak, nggak bahagia. Berarti bahagia ini lebih mahal dari harta dan kekuasaan. Lebih mahal bahagia. Tapi setelah kita renung-renungkan, kita hidup ini bukan cuma cari bahagia. Banyak orang cuma cari bahagia. Tapi pada akhirnya dia menderita. Kalaupun dia bahagia di dunia, kalau dia nggak ketemu jalan agama ini, dia akan menderita di akhirat. Makanya kita juga tidak boleh berhenti pada level kedua ini. Kita harus naik level ketiga, pada puncak persepsi, pada makom yang paling tinggi, yang dalam istilah disebut wajah nazar ibadah. Bahwa orang memandang rezeki yang paling tinggi di dunia ini adalah kesempatan beribadah. Nah, saya ulangi ya pelan-pelan. Yang di bawah ini orang memandang rezeki berdasarkan pertambahan banyak. Yang level kedua ini orang memandang rezeki berdasarkan pertambahan kebahagiaan. Yang level ketiga ini orang memandang rezeki berdasarkan kesempatan beribadah. Itu bedanya, tiga tingkatan ini. Orang yang sampai pada puncak persepsi ini akan memandang bahwa kesempatan beribadah yang diberikan Allah kepadanya, perintah-perintah ibadah, bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk rezeki Allah kepada dia. Coba kita perhatikan wasiat Nabi. Rakaat al-fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar. Ada ulama mengatakan sholat subuh itu sendiri, tapi saya tidak mau berdebat masalah itu. Itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maksudnya begini, jika seluruh dunia ini, hartanya ditimbang dengan 2 rakaat sholat sunnah itu, masih lebih berat 2 rakaat sholat sunnah itu. Jadi betapa murahnya dunia dan seisinya ini, jika dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah saja. Dan betapa mahalnya 2 rakaat sholat sunnah ini, jika dibandingkan, ditimbang dengan harta dunia dan seisinya. Orang yang memandang ibadah ini adalah rezeki yang paling tinggi, dia akan terpukul jika tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Jadi, begitu responnya. Hati-hati dengan kita
yang tidak merasakan pukulan di hati kita ketika kita lalai melaksanakan sholat wajib kita, lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban fundamental kita dalam agama. Jika sampai sholat 5 waktu saja yang wajib, kita tidak terpukul hatinya ketika kita lalaikan itu, maka sesungguhnya jangan-jangan ada masalah dengan cara pandang kita terhadap rezeki. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, itulah puncak persepsi yang menganggap bahwa rezeki yang paling tinggi adalah ibadah. Dahulu ini berulang kali saya ceritakan kepada Bapak sekalian, ada seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dia kayak mau curhat gitu. Dia bilang begini, wahai Tuan Guru, saya ini pedagang dan sepupuku itu pedagang. Kami sama-sama Muslim. Yang membedakan adalah dia itu untung terus dan saya ini rugi terus. Imam Ahmad bin Hambal berkata, apa masalahnya? Untung dan rugi dalam perdagangan itu biasa saja. Begini Tuan Guru, saya memahami untung dan rugi itu biasa dalam perdagangan. Tapi masalahnya, aku mengetahui tabiatku dan aku mengetahui persis tabiat dia. Saya ini biasa melaksanakan sholat dengan disiplin. Saya membayar zakat. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Saya bersedekah. Walaupun tokoku cenderung mau bangkrut, pelanggan tak balik lagi. Mau gulung tikar. Sedangkan sepupuku itu yang dagang, untungnya besar. Makin berkembang, omsetnya tinggi. Tapi dia nggak mau sholat. Dia nggak mau puasa. Biar banyak duit, dia nggak mau sedekah. Nah, itu jadi masalah. Masalahnya adalah, apakah Allah yang maha melihat itu tidak melihat di antara kami berdua ini? Nah, mana yang lebih pantas menerima anugerahnya? Seolah-olah orang ini, pemuda ini tidak berkata, harusnya aku yang untung gitu. Tidak terduga apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ngomong kayak gini, wahai saudaraku, menurut saya yang untung itu Anda. Dan saudaramu itu, sepupumu itu rugi besar. Nah, cara Imam Ahmad bin Hambal menjawab ini, dia sampai pada puncak persepsi. Yang ketiga tadi itu. Dia menganggap ibadah adalah rezeki yang tak terhingga. Lalu Imam Ahmad melanjutkan, Anda ini sudah diuji dengan kerugian, toko mau bangkrut, mau gulung tikar, masih mau-maunya bertahan sholat, masih mau-maunya puasa, masih mau-maunya sedekah walaupun uangmu sedikit. Sedangkan sepupumu itu baru diuji dengan keuntungan dunia sedikit saja, sudah lupa dengan sholat, sudah lupa dengan puasa, sudah lupa dengan sedekah walaupun duitnya banyak. Maka pulanglah Anda. Pulanglah Anda. Ketahuilah, kerugian terbesar bagi seorang muslim itu bukan karena dia kehilangan keuntungan dunia, tapi justru kerugian terbesar bagi seorang muslim itu kalau dia kehilangan Allah sejak di dunia ini. Apalagi di akhirat. Di dunia saja sudah kehilangan Tuhan. Bagaimana dia mau berjumpa dengan Tuhan di akhirat? Bapak Ibu sekalian, ini kalau dikorelasikan dengan wabah yang sekarang, di tengah-tengah wabah seperti ini, di tengah-tengah cobaan yang keras seperti ini, orang setiap hari mati, orang setiap hari tertular, masih maukah kita bersemangat ibadah, bersemangat berpuasa, bersemangat berbagi walaupun kita sendiri mungkin dalam pukulan ekonomi yang keras? Nah, jika kita memahami tingkatan-tingkatan ini, maka siapa orang yang paling bahagia ketika Ramadan itu tiba? Orang yang sampai pada puncak persepsi, yang menganggap ibadah itu adalah rezeki yang tak terhingga. Dia akan berbahagia. Mengapa? Sebab karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencurahkan berkah atas semua amal ibadah. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal anak Adam itu untuk dia. Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa. Itu untuk aku, kata Tuhan. Wa ana ajazi bihi. Dan aku sendiri akan balas itu. Di bulan Ramadan ini,
Bapak Ibu sekalian, jika kita menganggap ini adalah anugerah yang besar, maka tentu langkah berikutnya yang terjadi pada diri kita, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mempersiapkan diri kita. Persiapan yang pertama tadi, persepsi kita bahwa ibadah ini adalah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita persiapkan adalah ilmu tentang Ramadan. Persepsinya udah bagus, maka langkah kedua persepsinya, ya, kesiapannya adalah kesiapan ilmu. Maka mulai baca buku tentang Ramadan, mulai mengikuti ceramah-ceramah tentang Ramadan, dan hadirnya Bapak Ibu sekalian pada jaringan malam-malam hari ini, sesungguhnya adalah bagian dari persiapan itu. Mungkin dalam waktu yang singkat ini saya tidak bisa menjelaskan semua, tapi paling tidak kehadiran kita pada malam hari ini menyatukan perasaan yang sama, bahwa kita bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Ramadan itu Ramda Ramido. Orang-orang Arab dulu menamakan bulan-bulan itu berdasarkan kondisi pada bulan itu. Ramadan itu adalah bulan di mana panas sinar matahari itu membakar kulit ari manusia. Jadi begitu panas. Saking panasnya itu membuat kulit itu merah. Dan pada bulan itu dinamakan bulan Ramadan. Dan juga pada bulan itu diperintahkannya puasa. Ilmu tentang puasa ini harus kita miliki. Ilmu tentang fikih puasa. Sekarang banyak media yang dapat kita gunakan sebagai bahan belajar. Mungkin kita tidak bisa ketemu di masjid seperti biasa, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Bapak Ibu sekalian, setelah persepsi kita sudah positif tentang Ramadan, itu adalah anugerah terbesar, ilmu yang kita sudah pelajari, maka yang ketiga, kita berlomba-lomba mencari barokah di bulan Ramadan. Saya pernah ditanya orang begini, Ustadz, kenapa Ramadan itu barokah? Saya jawab begini, Ramadan itu barokah karena Ramadan itu yang pertama adalah kewajiban yang diberikan kepada manusia sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan puasa seperti orang sebelum kita, sebagai jalan bagi kita menuju ketakwaan. Nah, sebenarnya takwa itu adalah derajat di sisi Allah yang sangat tinggi. Dan Allah menunjukkan jalan-jalannya. Salah satu bentuk jalan menuju ketakwaan itu adalah dengan berpuasa. Mari kita ingat pelajaran kita yang dahulu, tentang betapa manusia itu begitu rentan kalau tidak ada latihan. Dalam 1 bulan, dalam 12 bulan, Allah melatih kita di bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, Anda akui atau tidak, kita semua ini makhluk junior. Allah terlebih dahulu mencipta makhluk sebelum kita. Allah mencipta malaikat lebih dahulu. Allah mencipta iblis lebih dahulu. Selisih di antara mereka 80.000 tahun lebih baru kita. Ketika Allah hendak menciptakan kita pun, wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, di Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah, dan di surat As-Sad yang paling ujung, wa idz qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakha fihi min ruh, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Lalu respon yang paling frontal itu iblis. Ini karam ta'alayya, Tuhan aku lebih mulia dari mereka. Sedangkan malaikat menyampaikan pendapatnya. Mereka akan menumpahkan darah Tuhan. Mereka akan berkelahi dan merusak bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Tidak cukup kamikah ini yang selalu memuji namamu. Tapi kata Tuhan, aku lebih mengetahui dari kalian. Dan kemudian Allah menciptakan manusia itu. Jadi manusia ini dicipta dari 2 unsur yang penting. Yang pertama unsur bumi. Kadang-kadang Quran menggunakan kata tin dan turab. Kemudian Allah mencipta manusia. Setelah dari bentuknya, Allah meniupkan ruh dalam jasad manusia. Terkait tentang ruh, saya tidak bisa berkata apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita, jika hambaku bertanya tentang ruh, katakan itu urusan kami.
Ketika roh ketemu jasad itu, dan terjadi proses yang menurut kehendak Allah, jadilah kita manusia. Roh itu dari langit, jasad itu dari bumi. Dia bawa pengaruh masing-masing. Dia punya titik epicentrum masing-masing. Jasad itu epicentrumnya di nafsu. Dan roh itu seharusnya menjadi pusat epicentrum hati. Hati itu tempatnya iman, tempatnya nilai. Tempatnya nilai. Maka ketika dua kekuatan besar ini bertemu, maka terjadilah pengaruh dalam hati kita. Saya mesti ingatkan bahwa antara nafsu dengan hati ini pernah dibuat skemanya oleh Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Jadi kitab yang judulnya Tazkiyatun Nafs itu dua. Yang pertama Tazkiyatun Nafs yang baru, Syekh Said Hawa, yang itu merupakan sintesa dari Ihya Ulumuddin. Yang saya maksudkan itu Tazkiyatun Nafsnya Ibnu Qayyim. Di situ dibuat 3 skema. Ketika ruh ini bertempur dengan nafsu. Ada yang menang ruh, maka berlaku baiklah manusia. Ada yang menang nafsu, maka berlaku buruklah manusia. Ada yang kadang-kadang menang ruhnya, ada yang kadang-kadang menang nafsunya. Ibnu Qayyim dalam kitab Tazkiyatun Nafs menyampaikan, kebanyakan manusia ini kalah ruhiyahnya, kalah maknawiyahnya. Orang lebih baik tidak sholat daripada tidak makan. Di situ masalahnya. Dan banyak kejahatan yang manusia lakukan ini akibat dari kalahnya ruhiyah dan maknawiyah atas nafsu dan keinginannya. Jadi perutnya menang, hatinya kalah. Situ sumber masalahnya. Dan ini terjadi 11 bulan gitu. Kalah terus. Sate lewat, makan sate, soto lewat, makan soto, siomay lewat, makan siomay. Minyak tanah lewat, lewat aja kan. Diisi terus sampai Ustadz Sani segedut seperti Ustadz Sani ini. Lebih baik saya mengakui kan. Ya di sini tempur dia. Tapi di sini dan di sini, paham kan? Di sini maknawiyah, di sini jasa dia, nafsu, simbol nafsu tadi. Ini dua-dua ini perlu disuplai. Di sini suplainya apa? Pecel, sambal goreng, ote-ote, ikan bakar, es kelapa muda, sini. Selama itu masih ada suplainya, hidup manusia. Tapi yang di sini, ini nggak bisa isi pecel, nggak bisa isi sambal goreng. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Isinya apa? Segala kaitan ibadah yang berhubungan dengan Allah. Makanya saling mempengaruhi. Ustadz, gua nggak ngerasain pertempurannya. Sederhana. Kalau kita sedekah pasti bertempur dua ini kan. Di sini nahanin, di sini terusin. Bertempur, Pak. Bertempur. Dan kadangkala yang di sini menang. Melihat kondisi yang kayak gini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mendesain perintah itu. Ia memenangkan yang di sini atas yang di sini. Coba perhatikan. Anda dipaksa puasa 1 bulan penuh, ya kan? Ketika siang hari, di sini berkata, laparnya, ikan bakar berjajar sepanjang jalan. Di sini bilang, belum waktunya, atau kosong. Di sini berkata, hausnya, es teler kelapa muda. Di sini berkata, belum waktunya, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Anda baru saja melewati pengalaman spiritual, memenangkan maknawiyah terhadap nafsu. Tapi ingat, betul-betul lihat jam, betul-betul maghrib atau enggak. Karena berapa tahun yang lalu saya kejadian tuh, habis dari Sangatta, sampai pulang kecapean, sampai Samarinda ketiduran, sekalinya bangun-bangun, azan, kulihat sudah gelap, wah maghrib lah ini, minum, sekalinya waktunya asar, 3:30, bahaya juga Pak, jadi betul-betul ngelihat kita. Ketika maghrib itu, kita menang, di sini maknawiyahnya hidup lagi Pak. Dia bergerak lagi, dia bergeliat lagi. Apa yang terjadi? Kita seperti merasakan energi spiritual yang tinggi. Sehingga ketika di bulan lain, sholat Isya 4 rakaat, kesemutan kita punya kaki, tapi di bulan Ramadan, 8 rakaat, 20 rakaat kita lakukan senang hati. Di bulan lain, bangun jam 5 subuh itu setengah hidup rasanya. Tapi di bulan ini, jangankan jam 5, jam 3 pagi, sudah bunyi wajan dan panci. Bapak Ibu sekalian, orang yang memahami konsep ini tentu akan merenung dan berkata,
Terima kasih ya Allah. Sekarang aku ngerti betapa puasa ini bukan nyiksa kami, tapi puasa ini cara Engkau membuat kami menjadi hamba yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, saya hampir habis waktunya. Saya ingin menyampaikan eh, hal terakhir. Saya pernah juga ditanya orang, Ustadz, siapa sih orang yang dapat barokah di bulan Ramadan ini? Saya bilang, semua orang dapat barokah jika dia inginkan. Tetapi orang yang paling menikmati barokah di bulan Ramadan itu adalah orang yang punya punya pekerjaan 3 hal. Apa itu Ustaz? Yang pertama adalah ziyadatun qayyimah. Orang yang berusaha menambah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Definisi berkah pertama itu ziyadatun qayyimah, bertambah nilai atau punya nilai tambah. Apa yang dimaksud dengan uang yang barokah? Uang yang ziyadatun qayyimah. Oh, uang yang punya nilai tambah. Manfaatnya melebihi dari jumlah yang tertulis di kertasnya. Dan kapan itu terjadi? Saat Anda belanjakan di jalan Allah. Saat Anda gunakan untuk kebaikan. Apa yang dimaksud dengan waktu yang barokah? Waktu yang ziyadatun qayyimah. Waktu yang punya nilai tambah. Biar sempit, tapi banyak pekerjaan baik yang mampu kita lakukan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan manusia barokah? Manusia yang ziyadatun qayyimah. Manusia yang punya nilai tambah. Dia hidup di dunia ini, dia hadir di atas dunia ini, bukan hanya untuk kepentingan dirinya ansih, tapi justru kehadirannya, kelahirannya di atas dunia ini, menjadi sebab datangnya kebaikan bagi banyak orang. Jadi orang-orang yang berusaha menambah nilainya di bulan Ramadan ini, itulah orang yang paling banyak mendapatkan barokah. Yang kedua, siapa orang yang paling banyak menikmati barokah di bulan ini? Yaitu ziyadatun muti'an. Kalau yang pertama tadi kan orang yang selalu berusaha menambah nilainya. Yang kedua, orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Walaupun orang berdosa, walaupun dia berdosa. Wasari'u ila maghfirah. Rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Allah perintahkan orang berdosa sekalian suruh mendekat, suruh bertobat. Allah merangkul semua. Begini cara analoginya. Jika Anda memiliki sesuatu dalam penguasaan Anda, gara-gara sesuatu itu Anda makin dekat dengan Allah, berarti sesuatu itu barokah. Jika sesuatu Anda miliki dalam penguasaan Anda, gara-gara sesuatu itu Anda makin jauh dari Allah, sesuatu yang Anda miliki belum barokah. Contohnya begini, dulu belum punya motor, datang ke masjid. Setelah punya motor, keliling Sungai Mahakam. Berarti motornya belum barokah. Dan tugas kita membuat motor itu menjadi barokah. Jadi, siapa orang yang mendapatkan barokah di bulan ini? Orang yang tidak melewatkan bulan Ramadan ini berlalu sia-sia. Melainkan orang yang menjadikan bulan ini adalah sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada iktikaf, ada tadarus. Saya hari ini mengisi pengajian di 3 tempat online. Pertanyaannya hampir sama. Ustadz, kalau kita di rumah aja gini kayak apa sama keluarga? Bagaimana ibadah kami? Saya bilang sama dia, saya kasih rumus MTS. Untuk keluarga-keluarga muslim yang di rumah aja pada daerah zona merah, seperti Balikpapan, Samarinda, dan sebagainya yang kita keluar, potensi penularan sangat tinggi, maka lakukan MTS. Sekolah lagi kita Ustadz? Enggak. M itu majelis keluarga. Jadi bapak-bapak, jadi saya mau kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapaknya ini luar biasa. Saya kalau ke SPU itu seperti ke pesantren. Wajah mereka ini wajah-wajah Ustadz. Masya Allah. Jenggot saya aja kalah ini sama jenggot mereka. Padahal sudah maintenance saya ini. Udah pakai minyak segala minyak. Penegri tetangga. Pakai lutut sapi yang itu. Baru disembelih. Sama jangan numbuh sekalian. Tapi bapaknya. Bacaan Quran mereka lebih bagus. Saya pernah dengar-dengar bapak itu. Luar biasa. Ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, halo. Dimanapun Anda mendengar. Banggalah punya suami seperti bapak-bapak yang kerja di SPU. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka puasa Senin dan Kamis. Saya hampir tiap tahun ke sana.
dan mengamati bapak-bapak itu. Kalau malam Ramadan, tadarus, lebih kuat dari tadarus saya. Mereka beribadah, dekat dengan Allah, subhanallah. Jadi, saatnya lah bapak-bapak yang off di rumah, tunjukkan jati diri Anda. Beli kopiah seperti saya. Beda pun nggak ada masalah. Beli sorban. Kumpul sama anak istri. Sesuai dengan amanah Ustaz Sani. Bapak akan mengisi tausiah. Nggak usah khawatir masalah bahan. WA saya kasih bahan 30 hari. Nanti adakan majelis keluarga. MTS, MT, T tadarus. Biasanya kita tadarus di lokasi, bisa tadarus di masjid, maka sekarang tadarus di rumah. Kita kumpul bersama keluarga. Kita dengarkan bacaan anak kita Al-Quran. Mungkin sudah lama kita nggak dengar dia baca Al-Quran. Bisa menetes air mata kita. Perjumpaan kita singkat, tapi momentum ini membuat kita mendengarkan bacaan dia. Majelis keluarga, M, tadarus, Quran, karena ini bulannya Quran, jangan sampai ini berlalu tanpa kita menghatamkan Quran, memahami Quran, mencintai Quran. S, walaupun terakhir, sholat berjamaah. Ada di sebagian daerah, sudah keluar juga fatwa dari MUI, karena tingkat penyebaran yang sangat pesat, potensi penularan yang sangat tinggi, maka sebagian kita sholat di rumah. Sholat di rumah. Kalaupun sholat di rumah, maka tetap lakukan secara berjamaah. Berkumpul bersama keluarga. Ustadz, saya malu, Ustadz. Anak-anak saya lebih banyak hafalannya. Nah, itulah kehebatan seorang bapak. Kita memang kalah bacaan, kalah hafalan, tapi tidak kalah akal. Panggil anak laki-laki kita di pesantren, panggil anak kita sekolah di Islam terpadu, panggil anak kita sekolah di sekolah Islam, sampaikan. Bapak ingin melihat kamu jadi imam 30 hari. Maka amanlah Bapak, Ibu sekalian. Nah, maka sampaikan kepada dia, baca juz amma aja. Supaya Bapak mau lihat. Soalnya repot. Kalau dia baca juz yang lain, kita nggak bisa ngelurusin, kan? Tapi kalaupun terpaksa, bilang aja, Bapak sudah tahu luruskannya. Cuma Bapak takut kamu tersinggung. Itulah momentum kita. MTS, Majelis Keluarga, tadarus bersama, S, sholat berjamaah. Jangan sampai ketinggalan. Lakukan itu di rumah. Bertambah nilai, bertambah dekat. Yang ketiga, ziyadatul khair. Ini bahasanya Ibnu Qayyim. Bertambah amal kebaikan. Wabah seperti ini jangan menghambat kita. Memang menghambat kita ke pasar Ramadan. Memang menghambat kita ke mall. Tapi jangan menghambat kita ibadah. Lakukan ibadah sesuai dengan anjuran umara dan ulama. Kita lakukan. Walaupun mesti di rumah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dibarokai Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sani di tengah wabah corona ini ya. Memang sedikit berbeda, Ustadz ya. Ya. Suasananya baik itu ya, suasananya memang sangat berbeda sekali dengan di luar pandemi ini. Oke, baik, kepada rekan-rekan semua yang masih join, ini sudah 43 peserta, Masya Allah. Dipersilahkan kepada teman-teman semua yang ingin menanyakan, mungkin dalam situasi pandemi ini ada kiat-kiat khusus nggak ya selama mengejar amalan-amalan di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kenapa namanya dan di mana, Mas? Ya. Nama Yuda, Ustadz. Tinggal di Grand Taman Sari, di seberang, Ustadz. Tetangga saya. Ustadz, mau tanya nih, Ustadz. Tadi kan salah satu untuk meningkatkan kebarokahan kita di bulan Ramadan kan ada tips dengan yang MTS tadi itu, Ustadz. Ya. Nah, ini masalahnya istri saya kebetulan kan
waktu proses mau lockdown ini sudah ada di Bogor gitu Ustaz. Jadi nggak ada di satu tempat gitu. Jadi mungkin untuk sholat berjamaahnya itu jadi agak susah nih kebetulan gitu. Kira-kira gimana ya Ustaz ya? Maksudnya untuk memaksimalkan amalan sholat jamaah yang mungkin jadinya sendiri terus begitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda. Silakan Ustaz langsung dijawab. Yang pertama sebelum menjawab saya mendoakan Mas Yuda. Mudah-mudahan wabah ini berlalu. Amin. Ini memisahkan banyak hal. Jadi suaminya udah terlanjur di sini, istrinya di sana. Istrinya di sana, suaminya di sini. Dan saya yakin teman-teman di SPU juga gitu. Sebagian kan dari beberapa daerah. Maka saya berdoa mudah-mudahan wabah ini berlalu, cobaan ini berlalu. Mas Yuda bisa ketemu lagi dengan istri dan keluarga. Nah, sekarang begini, jika terjadi namanya bulog, bujang lokal, akibat pandemi ini kan, jadi Mas Yuda sendirian di sini gitu ceritanya. Maka memang kita nggak bisa sholat berjamaah. Karena makmumnya di sana. Mau ke masjid ditutup. Maka yang kita lakukan, kita memperbanyak amaliyah lain yang mungkin kita lakukan. Jadi biasanya kalau habis sholat jamaah kan kita baca Quran mungkin cuma 5 ayat, kita perbanyak. Kita perbanyak amalan lain. Kita perbanyak amalan lain. Itu salah satu cara kita membuat batin kita yang biasanya terbiasa berjamaah ini sedikit merasa agak tenang. Itu saya alami. Ketika di sini Jumat ini sekarang sudah sebagian ditiadakan Jumat Samarinda. Nah, jadi memang betul-betul jadi pada saat itu kita merasa agak berbeda kan perasaan batin kita. Di saat itu kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan cara kita tambah ibadah kita, baca Quran, beristighfar, berzikir, hati kita menjadi tenang. Karena kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan tidak bisa kita lakukan lagi pada saat-saat seperti ini. Maka Mas Yuda, itu yang saya sarankan, tambah ibadah kita yang lain selain sholat tadi. Emang sholat nggak bisa diapa-apain, sudah begitu. Kalau memang sendiri kan, jadi tambah dengan baca Quran, tambah dengan baca buku agama, dan sekarang media online udah banyak, ceramah-ceramah Ustadz kita udah bagus-bagus, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad, kemudian banyak lagi Ustadz yang saya pun merekam ceramah mereka, saya dengarin. Dikala hati kita nggak bisa dengar khotbah, saya dengar ceramah-ceramah mereka. Nah, jadi mungkin itu saran saya untuk Mas Yuda. Insya Allah mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, bisa ketemu dengan keluarga. Yang lebih penting kita bisa sholat jamaah lagi di masjid. Terima kasih. Amin. Jazakallah Ustaz. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Mas Yuda. Andre mau nanya, Mas Andre. Ya, silakan Mas Hermawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sani. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Mas? Baik-baik Ustaz, alhamdulillah. Di Balikpapan ini? Di Balikpapan Ustaz. Oh iya. Masih off. Ustaz, iya. mau bertanya, kalau di Balikpapan sendiri kan masih masuk zona merah ya. Ya. Cuman ada perasaan kita itu pengen jamaah di masjid gitu ya. Karena sampai sekarang pun masih ada beberapa masjid yang melaksanakan jamaah. Maksud pertanyaan saya, apakah kalau kita mencari masjid dengan yang berjamaah itu salah satu ikhtiar kita, tapi di satu sisi itu bentuk kehati-hatian kita gitu. Karena kita tahu sendiri Balikpapan itu masuk zona merah. Maksudnya apakah kita mencari masjid yang berjamaah itu merupakan satu ikhtiar kita atau bagaimana, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas, pertanyaannya.
Jadi saya baca surat dari Majelis Ulama Indonesia. Saya baca dari surat Majelis Ulama Kalimantan Timur. Yang terakhir, MUI Kota Samarinda. Saya udah baca semua. Di himbauan Majelis Ulama Indonesia disampaikan di situ bahwa sedapat mungkin memang kita sholat di rumah pada zona merah. Zona merah itu kan terjadi penularan bahkan pada orang yang tidak kelihatan gejalanya. Jadi pada saat seperti itu maka sangat dianjurkan sholat di rumah. Kalaupun tetap ingin di masjid, maka kita harus betul-betul yakin bahwa masjid yang kita datangi tempat sholat itu mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Maka saya menghimbau kalau kita perasaan tidak enak, batuk, pilek, lebih baik nggak usah. Kita di rumah. Nah, di beberapa masjid masih ada yang tetap melakukan itu. Tentunya harus dipersiapkan tempat cuci tangan dengan sabunnya, walaupun ada wudhu juga. Kemudian alasnya itu ambalnya diambil, dibersihkan. Kita membawa alas sendiri. Itu bentuk ikhtiar. Nah, pada kondisi seperti ini memang ini sudah menyangkut hati dan keyakinan kita. Bagi yang yakin tetap di masjid, silakan. Tapi jangan pernah lupa untuk tetap menjaga diri kita, menjaga orang lain. Kalau sakit, nggak usah ke masjid. Kalaupun harus ke masjid, maka bawa alas sendiri. Bawa alas sendiri, kemudian kita kalau perlu mandi dulu, pakai sabun. Karena yang kita khawatirkan adalah kita tidak ingin kita menjadi asbab bagi orang tertular penyakit. Jadi tergantung perasaan kita, Mas. Kalau memang kita yakin di masjid tersebut, takutnya kita pulang itu kita berjumpa dengan anak-anak kita ketemu dengan istri kita. Banyak yang menghubungi saya dan menangis gitu. Dia ingin ke masjid. Tapi saya tanya kenapa nggak ke sana? Karena saya takut saya pulang lalu menularkan. Saya nggak tahu penyakit itu nempel di badan, nempel di pakaian saya, berpelukan dengan anak saya dan sebagainya. Nah, pulang pun memang harus kondisi tidak biasa. Kita mungkin harus ganti pakaian dan lain sebagainya. Jadi, himbauan dari Majelis Ulama itu memang perlu kita perhatikan. Baik kita tetap mau berangkat ke masjid, maupun kita sholat di rumah. Jadi begitu jawaban saya, Mas, mengenai hal ini. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan dipersilakan kepada yang lain. Mungkin kita batasi sampai 5 pertanyaan, Ustaz ya. Siap. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya juga ingin bertanya nih, Ustaz. Oh ya, boleh. Nah, ini kan mengingat ada seruan tidak ke masjid, Ustaz ya. Ya. Apa kira-kira hukum itikaf di rumah itu bagaimana, Ustaz? Jadi terima kasih, Pak. Untuk iktikaf memang idealnya pada kondisi normal di masjid, Pak. Bahkan Nabi sendiri ke masjid mengencangkan tarung beliau, intensitas pertemuan dengan keluarga berkurang. Jadi itu pada kondisi normal. Ini ada pertanyaan tadi di bawah mengenai masker juga. Bolehkah sholat menggunakan masker? Nah, itu juga pada kondisi normal. Menggunakan masker itu makruh. Bahkan ada yang bilang sholatnya tidak sempurna, Pak, menggunakan masker itu. Jadi kondisi pada saat ini memang tidak bisa kita perlakukan sama dengan kondisi normal. Jadi sholat menggunakan masker memang tidak sempurna. Bahkan di beberapa tempat di fatwa MUI Indonesia itu ada jarak kan itu. Jarak itu, Pak. Nah, bahwa kesempurnaan sholat itu harus rapat memang, Pak, pada kondisi normal. Tapi pada kondisi yang seperti ini, yang penyakit kita nggak lihat, dan dia mudah sekali menular. Pada kondisi seperti ini memang hal yang makruh sekalipun, kalau dilakukan memang masih dimaklumi. Jadi
Jika tidak bisa iktikaf di masjid, maka jangan berhenti iktikaf, walaupun dilakukan di rumah. Nah, jadi kalau tarawihnya jelas, tarawih kan bisa di masjid dan bisa di rumah. Kalau pergi iktikaf, menurut contoh Nabi dan para sahabat, mereka di masjid 10 hari. Dan itu kalau kita lakukan, kalau di Samarinda dan di Balikpapan tuh justru iktikaf rame, Pak. Itu hampir full masjid itu, orang iktikaf. Dan itu dikhawatirkan kalau kita berkumpul, ada satu saja di antara mereka yang kena, maka bisa menularkan. Kalau itu terjadi, maka lebih baik memang kita mengambil kebijaksanaan. Iktikaf kita di rumah. Jadi itu, Pak, pendapat saya mengenai hal ini. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan tadi pertanyaan Pak Suryadi terjawab, Pak. Tadi lewat chatting tadi. Oh ya, mengenai masker Mengenai masker. saat sholat. Ya. Pada kondisi normal itu makruh, bahkan dilarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Oh, saya iya, Bu. Mansur nih dari Oh. CPU. Iya. Dari Apa CPO, kabar, Pak? silakan Pak. Nah ini saya mau tanya Ustadz. Ya, Kita kan di oke. sini ya sebagian tetap sholat di masjid tapi tidak berjamaah. Yang saya tanyakan ini, saya lihat kehidupan kita sebagian ini justru apa namanya ya, dalam keadaan begini tambah malas-malasan jadinya sholat gitu loh. Mengulur-ngulur waktu gitu loh, yang biasanya kita sholat berjamaah itu tepat waktu, dengan adanya sholat masing-masing ini mana kadang-kadang lambat mau-maunya gitu loh. Ini kayak apa solusinya Ustaz ini? Ya, syukron Ustaz Mansur. Ya, beliau ini. Jadi memang ada dua keuntungan sholat jamaah. Yang pertama, sholat jamaah itu menyemangati kita secara individu. Jadi kalau sholat jamaah itu pasti semangat lah. Yang kedua, sholat jamaah itu selain pahalanya sangat tinggi, juga membuat kita melakukan ibadah lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun apa yang kita lakukan tidak sempurna, maka itu akan tertanggung oleh seluruh jamaah. Maksudnya mungkin ada beberapa hal yang kita bacaannya tidak pas dan sebagainya. Berhubung kita berjamaah, maka ada bacaan imam dan sebagainya. Nah, kaitan tentang orang yang sholat sendiri-sendiri, ini pasti terjadi. Nah, jadi mereka akan sholat sesuai dengan perasaan, sesuai dengan mood. Jadi ini Ustadz, ini kalau dalam bahasa saya, inilah ujian kita sekarang. Rupanya Allah ingin menguji kita secara individu ini. Tibalah saatnya ini diuji kita. Apakah kita masih komitmen ketika kita pada kondisi seperti ini? Nah, bagi teman-teman yang tetap berjamaah, dengan tetap memperhatikan anjuran keselamatan dan kesehatan, juga kita nggak bisa terlalu keras pada mereka, karena memang juga hal itu kan dilihat berdasarkan kondisi setempat. Kalau di daerah kita kan otomatis sudah tidak seperti perkotaan atau tempat yang ramai, yang kita tidak kenal siapa yang datang kan. Di sana mungkin lebih selektif, yang masuk juga sudah kita tahu, diperiksa dokter kesehatannya dan sebagainya. Tapi tentu yang sholat sendiri pun kita juga harus menghargai, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu di antara kita mungkin ada yang punya perasaan berbeda dengan yang kita rasakan. Jadi Ustadz, ini ujian dari Allah, ujian kepada diri kita masing-masing. Apakah pada kondisi seperti ini kemudian walaupun kita sholat sendiri, semangat kita berkurang atau tidak? Harapannya walaupun sholat sendiri juga harus disiplin. Kalau memang waktu azan ya kita laksanakan. Walaupun kita sudah punya waktu dan sudah terbiasa mengerti tentang waktu, maka ketika sholat kita berjamaah jam sekian, maka seyogyanya ketika sendiri pun jam sekian. Ketika sholat berjamaah semangat, harusnya ketika sendiri pun tetap semangat.
Nah, orang-orang yang mampu mempertahankan ritme kesungguhan itu orang-orang yang lulus pada ujian ini. Jadi jawabannya Ustadz, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing kita. Mudah-mudahan kita lulus berataan. Ya, mudah-mudahan terjawab Ustaz Mansur. Ya, terima kasih. Scroll. Sehat terlalu Ustadz Mansur. Alhamdulillah. Baik, ikhwan fillah semua, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 9.05, tanpa terasa 45 menit lebih ya Ustaz ya. Kita sudah diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Ustadz Sani. Mungkin saya memberikan kesimpulan dulu Ustadz. Apa saja yang perlu kita persiapkan dalam memasuki Ramadan. Yang pertama, merubah persepsi kita bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan ibadah saja. Ya, kedua, mempersiapkan ilmu tentang positif tentang Ramadan. Kemudian ketiga, berlomba-lomba mencari barokah di bulan Ramadan ini. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung Ustaz ya, ziyadatul qayyimah tadi Ustaz ya. Ya, betul. Orang yang bertambah nilai dan menjadikan Ramadan ini tidak sia-sia. Baik, terima kasih jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Sani. Demikian tadi kajian Tarhib Ramadan oleh Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita bagikan kepada saudara, kerabat, sahabat yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, kepada bapak, ibu. Tadi ada yang join juga ibu-ibu tadi ya di balik papan. Oh, ada yang japri. Oh ya, tadi ada yang tanya tentang itu, ibu hamil itu tadi. Ya. Ditutup dengan doa mungkin Mas Andre. Oh ya. Ya, demikian pengajian Tarhib Ramadan pada malam hari ini. Semoga kita dapat memperoleh hikmah, dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan Ustaz Sani. Tafadhol Ustaz, mungkin ditutup dulu dengan doa. Tafadhol. Bapak Ibu yang bergabung dalam majelis kita dalam jaringan online ini, marilah kita berdoa, walaupun fisik kita berjauhan, tapi kita satukan hati kita bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dalam pengajian online ini diberikan kesehatan, dilindungi Allah dari mara bahaya, diberikan keselamatan. Kita mulakan doa kita dengan baca Al-Quran, Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqtirana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil si'at. Wa tarfa'una ala darajat. Wa tuballighuna asal ghayah min jamil khairat fi hayat wa ba'dal mamat. Allahumma zi sultanil azim. Wa dhil madil khadim. Wa dhil wajhil karim. Wa walil kalimati tamma wa da'awatil mustajabah. Ya Rahman, tawil umrina, wasai asadina, wahdi hajatina, waksir amwalina, wahabib dan nasi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min syai'in asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ampunan-Mu kepada kami semua atas semua dosa yang kami lakukan, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Bagi kami semua yang hadir dalam majelis online ini, ya Allah, berikanlah panjang umur, kesehatan, sampai dapat lihat anak cucunya berbahagia. Lindungilah kami semua dari mara bahaya. Berikan kami nasib-nasib yang baik. Berikan kami keberuntungan-keberuntungan. Ya Allah, ya Tuhan kami menghadapi keberuntungan yang besar. Beberapa hari lagi kami akan menghadapi bulan Ramadan. Panjangkan usia kami, sehatkan badan kami, sehingga kami dapat bekerja dan beribadah dengan maksimal di bulan ini, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon, lindungilah kami semua. Lindungi kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja. Lindungi ayah dan budak kami yang saat ini berada di kampung. Lindungi anak-anak kami yang barangkali sedang merantau saat ini. Sedang kuliah, ya Allah, ya Tuhan kami. Bagi kami
yang sedang kesulitan, bukakanlah pintu kemudahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetaplah dalam jiwa, dalam hati kami ini, ya Allah, yang ketakutan, yang resah, yang gelisah, tanpa pertolongan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bukakan pintu rezeki kami di bumi dan di langit. Berikan kami kekuatan dan keteguhan atas iman. Berikan kami keistiqomahan dalam beribadah. Ya Allah, berikan kami anugerah kebaikan yang banyak. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah. Jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang barokah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Engkau ridhoi kami, ya Tuhan. Itulah permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan akhir-akhir nafas kami adalah akhir dengan iman terkuat. Akhir dengan amal terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkan semua kesalahan kami. Berikan kami barokah di bulan yang penuh barokah ini, ya Allah. Panjangkan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan berikanlah kami kemuliaan dalam bulan ini, ya Allah. Ya Rahman, 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 Ya Rahman. Kabulkanlah munajat kami, ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, sebelum acara kami tutup, izinkan kami di sini mengucapkan terima kasih kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila kami sebagai host dalam membawakan acara banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam ini kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi menyapa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.